Baik, akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Syahidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara virtual meeting kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Sifa Nurul Asfia. Di sini saya bertindak sebagai host dari webinar Artificial Intelligence Siliwangi. Webinar Artificial Intelligence Siliwangi kali ini merupakan pertemuan ke-8 yang dimana akan membahas mengenai pengetahuan dasar, yaitu metode formal, yang akan disampaikan oleh pemateri yaitu Ibu Irani Hoironis, SSIMT, dan dengan moderator yang akan memandu jalannya acara yaitu A'ai Ramdan dari Informatika Angkatan 2017. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka webinar kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu pemaparan materi. Kepada moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Sifa Nurul selaku host dari webinar series Artificial Intelligence Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A'ai Ramdan dari Informatika Angkatan 17 selaku moderator dari webinar series kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wala umur dunya wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga dapat melaksanakan webinar ini. Tak lupa pula selawat serta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada junjungan kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini, webinar series Artificial Intelligence Siliwangi akan membahas pengetahuan dasar tentang metode formal yang akan disampaikan oleh Ibu Irani. Dan sebelumnya, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Bu Irani memiliki nama lengkap yaitu Irani Hoironis, SSI MT. Beliau tinggal di Jalan Cilolohan, nomor 10, Kota Tasikmalaya. Untuk pendidikan beliau di antaranya yaitu D3 Manajemen Informatika di Universitas Padjadjaran Bandung, kemudian sebagai sarjana matematika bidang minat ilmu komputer di Universitas Padjadjaran Bandung, dan terakhir Magister Software Engineering di Telkom University Bandung. Selanjutnya tentang perjalanan kerja dan pencapaian beliau diantaranya yaitu sebagai Ketua Penyusunan LAKIP di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, kemudian menjadi asisten dosen di Universitas Padjadjaran, dan selanjutnya yaitu menjadi dosen tidak tetap di Universitas Bisnis dan Informatika, lalu menjadi koordinator bidang tata laksana reformasi birokrasi dan WBK atau WBM di Universitas Siliwangi. Kemudian juga menjadi kepala subbagian umum dan keuangan di FISIP Unsil, lalu menjadi kepala bagian tata usaha di FISIP Unsil, dan sekarang menjadi dosen tetap di Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Adapun untuk teknis webinar ini akan disediakan waktu pemaparan selama 20 menit dan diskusi selama 15 menit. Untuk mengefisienkan waktu, pemaparan materi akan saya serahkan kepada Ibu Irani. Untuk waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara A'ai atas perkenalannya, sudah memberikan deskripsi diri tentang saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mulai pemaparan saya dari materi formal metode. Saya izin share screen ya. Saya akan mulai dari apa itu formal method, karena kita tahu sendiri bahwa di informatika tidak mempelajari secara khusus mengenai metode formal. Ini daftar riwayat hidup tadi sudah disampaikan. Kemudian saya mulai dari apa itu metode formal, kemudian konsepnya seperti apa, metodenya seperti apa, kemudian kekurangan dan kelebihan dari formal metode seperti apa, kemudian akan disimpulkan apa yang disampaikan mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama, saya mengutip salah satu kutipan yang disampaikan oleh Crystal Bayer dalam buku Principle of Model Checking. Beliau berkata bahwa formal method should be part of education of every computer scientist and software engineer. Jadi begitu pentingnya formal method sehingga dirasakan bahwa dalam setiap proses computer science, seorang computer science dan software engineer perlu menyertakan proses metode formal di dalam setiap pelaksanaan kegiatannya gitu. Just as the appropriate branch of applied math is a necessary of the education of all other engineers. Jadi aplikasi dari matematikanya itu menjadi salah satu hal yang penting untuk diinkludkan ke dalam setiap proses pembuatan software atau dalam setiap proses bentuk bentuk kegiatan dalam computer science. Kemudian apa itu metode formal dan mengapa memerlukannya? Secara garis besar, metode formal diilustrasikan sebagai alat dan teknik yang didasarkan pada logika formal dan matematika untuk menspesifikasi dan memverifikasi sistem, perangkat lunak, dan perangkat keras. Ada dua kata yang menjadi highlight di sini, di mana metode formal ini menggunakan satu logika formal dan yang kedua matematika. Jadi, jika dalam kan informatika itu sebetulnya ilmu yang baru dibandingkan dengan engineering yang lain. Misalkan sekarang sipil dan elektro, ilmu tersebut sudah menggunakan spesifikasi matematika itu jauh-jauh hari sebelum di informatika gitu. Karena kalau dalam bentuk bangunan itu, ketika sesuatu hal terjadi, ada error, human error, baik itu dari pengerjaan awal, ataupun di tengah, ataupun di akhir, resikonya itu lebih besar, karena mungkin saja akan bisa membuat bentuk kehilangan nyawa atau sifat bahayanya akan lebih besar. Makanya di awal mereka biasanya sudah menyertakan bentuk dari perhitungan matematika atau logika matematika untuk menstandarisasi proses mulai dari perencanaan sampai dengan akhir. Begitupun dengan elektro. Nah, di informatika sendiri kondisinya adalah mulai dari pembangunan, ini satu spesifikasi software ya, pembangunan software itu dimulai dari kondisi tradisional di mana dia mengabstraksi kondisi di lapangan, kemudian melakukan modeling menggunakan sebuah alat tertentu, kemudian merepresentasikan alat tersebut ke dalam bentuk program aplikasi. Nah, di mana letak logika formal apa? Di mana letak metode formal ini? Dia ada ketika memastikan setiap prosesnya itu logis dan baik untuk dilaksanakan. Sebelum dilakukan
build program dilakukan dulu bentuk metode formal dalam bentuk modeling matematika. Jadi ketika itu dilakukan di awal, maka bentuk error yang nanti mungkin akan muncul di akhir itu akan bisa diidentifikasi lebih dulu. Gitu. Kalau biasanya dengan kondisi pembuatan aplikasi secara tradisional, kita bisa mengetahui bentuk errornya itu nanti di akhir dalam bentuk testing program kah atau seperti apa. Sedangkan dengan menggunakan metode formal di awal dilakukan spesifikasi, kemudian dibuat model matematikanya dalam bentuk logika formal, di situ nanti akan ketahuan bagian-bagian yang menyebabkan debug, bugging, error, dan bisa dilakukan antisipasi terhadap bentuk-bentuk tersebut. Jadi debug itu akan ditarik ke awal proses, kemudian nanti pada akhirnya prosesnya akan mengikuti sesuai dengan proses logika formal yang dilakukan sebelumnya. Ada dua proses penting dalam metode formal. Yang pertama adalah spesifikasi, yang kedua ada verifikasi. Spesifikasi ini bergantung pada ketepatan atau precise abstrak model matematika dari sebuah spesifikasi komponen. Dan formal metode ini akan membantu kebutuhan debug dan spesifikasi rancangan. Jadi di awal itu sudah melakukan spesifikasi dan itu kondisi paling penting. Kemudian dilakukan verifikasi. Verifikasi itu melengkapi metode secara empirik seperti testing tradisional. Kemudian adanya kekonsistenan antara kode dan formal model yang dapat dicek melalui skenario tes. Ya, perbedaannya ada kalau testing itu dilakukan di akhir, kalau formal metode itu diidentifikasi di awal di mana letak errornya, kemudian dibuat logika formalnya, kemudian nanti akan ketahuan bentuk errornya dan dilakukan identifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pengembangan sistem secara keseluruhan. Formal Language Specification Formal Method berpusat pada notasi yang dikenal sebagai Formal Specification Language. Jadi ada notasi-notasi yang dipakai untuk memperlihatkan kondisi dari sistem. Formal semantik terdiri dari 3. Ada sifatnya itu mathematical based, laws, precise notation. Jadi ada semua bentuk notasinya itu merepresentasikan bentuk matematika, kemudian adanya dalam bentuk matematika itu akan memungkinkan tidak adanya sifat ambigu gitu. Kemudian memungkinkan konsistensi, kemudian ketepatan, kemudian spesifikasi dan implementasi yang diekspresikan melalui notasi tersebut. Dengan formal method, increase human understanding of specified system akan meningkatkan pemahaman kita terhadap spesifikasi sistem dan akan memungkinkan untuk alasan dari pengembangan tersebut gitu, pengembangan program tersebut. Jadi kalau dilihat dari proses memang di awal dan itu bisa melakukan prediksi bagaimana kondisi sistemnya secara keseluruhan, kemudian bisa memprediksi kondisi sistemnya dan bisa memperbaiki di awal. Ini introduction secara umum. Jadi formal method itu secara umum refer to the use of technique from logic and discrete mathematics to specification, design, construction, and analysis of computer system and software. Dengan menggunakan logik dan matematika tadi dalam mulai dari spesifikasi, desain, konstruksi, dan analisis, baik itu komputer maupun komputer sistem maupun software dan hardware. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pemodelan. Pertemuan kedua saya kan pemodelan. Ini pengertian awalnya, nanti dilanjutkan pada model. Formal method model adalah
approach to software engineering that applies mathematical methods or techniques to the process of developing complex software system yang menggunakan formal specification language to define each characteristic of the system. Jadi kalau diartikan itu, saya mengartikannya takutnya ambigu, jadi tetap menggunakan bahasanya. Kemudian ada 3 level dari formal method. Level pertama spesifikasi, level 2 verifikasi, dan level 3 itu prover. Level 1 spesifikasi hanya membutuhkan requirement, kemudian tidak ada analisis atau proof, kemudian cost effective. Yang kedua, level 1 formal verification, produce a program in a more formal manner. Jadi nanti ada bahasa yang digunakan untuk menotasikan kondisi, kemudian nanti dilakukan verifikasi, kemudian dilakukan prover. Jadi karena formal method ini sudah menjadi sudah ada sejak tahun 70, 80, 90. Kelebihannya adalah banyak tools yang bisa dipakai untuk melakukan verifikasi, melakukan prover, melakukan specification. Jadi ini disarankan memang dilakukan penelitiannya itu berkelompok, karena tidak hanya sampai di sini kan terus dilanjutkan dengan bentuk aplikasi programnya. Jadi ini bentuk validasi. Kadang-kadang kan dalam membuat program ada satu keraguan, benar nggak yang apa yang saya lakukan ini, mulai dari pengambilan abstraksi data, kemudian merepresentasikannya ke dalam misalkan ERD, kemudian menggunakan UML atau yang lainnya, Siena Ross, kemudian memasukkannya ke dalam bentuk menggunakan bahasa tertentu ke dalam membentuk dalam bentuk aplikasi. Kadang-kadang kan ada satu keraguan apakah sudah betul atau tidak. Nah, posisi dari formal method itu adalah untuk memastikan yang dilakukan, yang terjadi mulai dari awal sampai akhir itu memang tervalidasi dengan benar. Kemudian ini untuk setiap prosesnya nanti saya akan kasihkan tools yang mungkin bisa dipakai. Jadi karena ini ilmu lama ya, kalau formal metode memang sudah ada dari sejak dulu, pengembangannya itu sudah banyak, kita bisa menggunakan banyak tools. Formal metode teknik ada 2 pemilahan formal metode teknik, mulai dari formal specification kemudian analytical verification. Informal specification mulai dari abstraction kemudian formal specification. Dan di tahap analytical verification ada model checking, kemudian ada formal proof. Formal specification akan memungkinkan untuk menangkap secara akurat sebuah model abstrak. Karena bentuknya itu menggunakan logika formal, jadi matematika diskrit nanti akan dipakai, ada negasi dan beberapa notasi yang lain. Kemudian setelahnya akan dilakukan proofing, model checking juga ini ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk mengecek apakah spesifikasi yang kita buat itu sudah valid, apakah biasanya kan bentuknya boolean, true false, apakah semuanya memang true gitu, atau memang ada beberapa yang harus diperbaiki. Analytical verification ini dapat membuktikan secara lebih mendalam dari sebuah model. Yang satu menggunakan model checking atau animation, eksplorasi state secara mendalam dari sebuah model abstrak. Bentuknya adalah inductive analysis. Induktif itu kan bentuk dari teori kemudian dicarikan hasilnya. Kalau proof itu kan deduktif itu berarti melakukan pembuktian terhadap apa yang kita temukan. Kembali ke specification, sistem deskripsi yang dibangun di setiap level dengan detail yang diinginkan. Tadi berdasarkan abstraksi, ya abstraksi. Kalau kita melihat dari sistem atau kondisi di lapangan, alur dari sebuah proses, kita akan tahu
bagian-bagiannya seperti apa, kemudian digambarkan, kemudian dibuat spesifikasi dengan menggunakan sebuah bahasa. Ya, ada bahasa-bahasa yang bisa dipakai untuk specification. Spesifikasi formal dapat digunakan untuk mengarahkan pengembangan sistem selanjutnya. Kemudian untuk memverifikasi kebutuhan sistem dengan lengkap dan akurat. Kelebihannya formal method itu akan lebih akurat dibandingkan dengan abstraksi untuk lain. Formal specification method ada 3 bentuk, ada logic, ada state machine, ada Petrinet. Kalau yang saya gunakan itu Petrinet, tapi saya coba untuk memastikan dalam bentuk logic, sekarang masuk ke logiknya. Ada logic, ada Z, PDM, first order logic, ada temporal logic. Kemudian state machine-nya ada finite state machine, communicating state machine, extended state machine. Ada state chart, objektifan, automata. Kalau Petrinet itu lebih pada pembuktian dari sebuah model yang digambarkan, kemudian akan dilihat bagaimana kondisi model itu. Kalau yang konsep sederhana, bentuknya apakah dia dari awal sampai akhir bentuknya dari reachable, kemudian ada segment dan yang lain sebagainya. Di luar spesifikasi ada development. Spesifikasi formal dapat digunakan sebagai petunjuk untuk progres pengembangan actual system. Ada 2 spesifikasi, ada model oriented specification, ada property oriented specification. Kalau model mengobservasi behavior actual system dibandingkan dengan behavior specification. Kalau property melihat dari precondition dan postcondition bisa menjadi pemenuhan dalam eksekusi kode sistem. Kemudian verification, melakukan verifikasi setelah di-develop. Spesifikasi formal dapat digunakan untuk membuktikan properti spesifikasi tertentu dan pengembangan sistem. Ada human directed proof, ada automated proof. Kalau human directed proof diharapkan untuk diharapkan mengerti sistem dengan lebih baik. Human yang melakukan adalah human itu harus mengerti sistemnya dengan lebih baik dan melakukan pembuktian dengan matematika style, kemudian menuliskannya menggunakan natural language. Dan automated proof itu menggunakan otomasi. Ada automated theorem proving dan model checking. Nah, model checking akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Keuntungan menggunakan metode formal. Yang pertama disiplin. Disiplin itu tertib ya. Dibutuhkan untuk memproduksi spesifikasi formal yang memungkinkan untuk mendapatkan feedback dalam spesifikasi sistem di awal pengembangan sistem. Kemudian akan meningkatkan kepercayaan diri dalam membuat spesifikasi secara akurat yang menggambarkan kebutuhan real system. Dan pendekatan ini juga mengidentifikasi kesalahan di awal, tidak menunggu ketika testing dilakukan di akhir implementasi. Ini akan sangat challenging untuk dilakukan. Kemudian precision, formal method ini menghilangkan ambiguitas, ketidakkonsistenan, ketidakkompletan yang diakibatkan oleh kebutuhan informal serta mendefinisikan dengan sangat jelas. Pembuktian ketepatan program dikonstruksi dengan metode yang lebih kuat untuk menghasilkan ketepatan program dibandingkan dengan testing secara mandiri. Ini bentuk dari keuntungan dari metode formal. Kemudian ada kelemahan dari formal method, tetapi nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara menutupi kelemahan itu. Formalisasi secara penuh akan mempertimbangkan, dianggap bahwa formal method itu terlalu sulit, terlalu memakan waktu dan terlalu mahal. Dikarenakan language yang kurang ekspresif biasanya itu mempengaruhi terhadap bagaimana proses melakukan spesifikasi pada formal method. Kompleksitas sistem yang dimodelkan. Makanya tadi ketika human oriented proof, human-nya diharapkan bisa mengerti dulu sistem secara penuh, kemudian memahami konsep matematiknya dengan baik. Human directed proof yang baik membutuhkan high level matematika dan keahlian tingkat tinggi.
Kemudian ini bisa bisa diantisipasi dengan, karena formal method ini perkembangannya itu sudah sejak lama, banyak sekali e-learning yang disediakan di internet. Mulai dari pemahaman awal sampai dengan bagaimana mengimplementasikan seperti tadi spesifikasinya ke dalam bentuk developnya, kemudian memverifikasi dan memprove-nya. Itu sudah banyak sekali. Automated proof membutuhkan guidance. Itu membutuhkan, karena automated itu kan otomasi, dia menggunakan aplikasi. Jadi kalau yang dikatakan oleh salah seorang dosen, beliau mengatakan kalau formal method itu ada yang bilang di sini dikatakan sulit, tapi ada yang bilang tidak terlalu sulit karena sudah bisa menggunakan tools yang disediakan karena perkembangannya sudah lama. Itu memudahkan untuk melakukan verifikasi, melakukan analisis dan lain sebagainya. Kesimpulannya, formal method adalah teknik untuk melakukan specification, development, and verification dari software dan hardware berbasis matematika. Formal method dapat diaplikasikan dalam berbagai macam tingkatan dan seluruh proses desain. Kemudian pertimbangan penggunaan formal method diantaranya karena terlalu sulit, mahal, dan membutuhkan waktu. Kemudian formal method terdiri dari sejumlah konsep atau metode, mulai dari abstraction, formal specification, model checking, dan formal proof. Saya akan perlihatkan di sini specification language yang bisa digunakan. Nanti bisa dicoba karena ini tidak dipelajari di perkuliahan, bisa dicoba salah satu saja. Saya pernah mencoba beberapa. Di sini ada Alloy, pernah coba, kemudian Jet Notation, PetriNet, kemudian ada MCRL2, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Jadi nanti bisa dicoba dilihat saja yang dimaksud dengan specification language itu adalah seperti apa. Kemudian ada model checker juga. Saya pakai skin di sini. Free model checker simulator and refinement checker for concurrent system and CSS extension. Itu untuk PAT. Ya, ini model checkernya. Jadi selain spesifikasi, model checkernya juga sudah ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai. Kemudian melihat dari kekurangan yang tadi disampaikan, saya melihat ada satu penelitian yang dilakukan oleh Saika Bibi, Saira Mazhar, Nasir Mahmud Minhas dari Arid Agriculture University Pakistan di tahun 2014. Dari beberapa isu, isu pertama, lack of skill person with mathematical background. Solusinya adalah melihat dari tutorial dan training untuk meningkatkan kemampuan matematika. Karena mau tidak mau di teknik, di informatika itu base-nya itu, fundamentalnya itu adalah matematika. Jadi nanti formal method ini akan masuk ke semua lini. Mau itu penelitiannya di bidang machine learning, mau AI, mau apapun itu untuk memastikan apakah rule yang akan dilaksanakan itu sudah valid atau belum, itu base-nya adalah formal method. Kemudian expensive, ini dilihat dari banyaknya cost yang dikeluarkan. Solutionnya range of cost, formal method payoff over many project. Jadi kalau bentuk project itu bisa disiasati dengan dengan melihat jika errornya ketemu di akhir. Kalau bentuk perusahaan besar, jika dilakukan testing terhadap program itu di akhir, maka itu akan membuat lebih mahal karena akan cost waktunya akan lebih banyak gitu. Karena dia akan meng-hire orang mungkin untuk menyelesaikan itu, tetapi jika diketahuinya di awal, maka mungkin waktu yang dilakukan akan lebih lama, tetapi cost yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Pembandingnya adalah seperti itu.
in yang isu yang ketiga, the inadequate tool support. Nah, ini kan solusinya karena sekarang sudah disupport oleh banyak sekali para situs. Increase in the development cycle. Early error detection helps in reduce development time. Ya, akan mengurangi waktu untuk membangun sebuah program dengan mengetahui error itu sedini mungkin. Kemudian bagaimana pembandingan bahwa ini akan menjadi penting dalam build program. Di sini kita lihat hasil dari penelitian yang dilakukan oleh beliau di 2014. Dilihat dari satisfaction level with automated tools. Sebanyak 56% itu setuju bahwa menggunakan automated tools itu lebih baik gitu. Kalau kita mau melihat secara keseluruhan, ini ada di figur 5, overall effect of formal method in software industry. Yang paling besar adalah di improve quality. Dengan menggunakan formal method, penerapan formal method mengakui bahwa kualitasnya naik sebanyak sebanyak 92 orang dari total questioner yang mengisi questionnaire tersebut. Kemudian reduce defect, kemudian reduce cost 37%, reduce verification effort, kemudian satisfaction about tools. Ya, jadi dari tools yang kita bangun dengan memasukkan bentuk formal method itu merasa bahwa sebanyak 80% itu mengakui bahwa itu akan lebih baik. Demikian pemaparan saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan, atau masih kurang jelas, silakan. Terima kasih kepada Ibu Irani ya. Selanjutnya sesi diskusi, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai metode formal, langsung saja on mic, atau jika tidak bisa, dapat ditanyakan di kolom komentar. Saya Bu ingin bertanya ya. Boleh. Jadi metode formal itu Bu termasuk ke semua bidang keilmuan apa secara spesifikasi ke ranah rumpun keilmuan informatika? Ini formal method itu akan memodelkan dalam bentuk matematik. Jadi kalau mau memodelkan sebetulnya bisa masuk ke semua, gitu. Sebetulnya bisa masuk ke semua, karena di bidang ilmu informatik saja ini bisa dilakukan di awal untuk melakukan verifikasi terhadap bentuk mau membuat sesuatu, mau membuat robot kah, mau membuat aplikasi kah, kemudian memodelkan di awal, kemudian dilakukan verifikasi awal, kemudian running gitu dengan melihat logika formal yang dibentuk di awal. Jadi sebetulnya itu bisa masuk ke setiap bidang ilmu. Tapi base-nya itu menggunakan notasi matematik. Gitu, Linda. Oke, baik Bu. Terima kasih atas penjelasan. Silakan kepada teman-teman yang lain. Boleh satu pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Boleh, Ricky. Ya, jadi gini, kan khususnya ini kan misalkan karena AI ya, saya tuh ya istilahnya masih belajar lah gitu ya. Misalnya contohnya tentang machine learning gitu ya. Nah, saya tuh sering nemuin algoritma machine learning yang itunya tuh apa sih? Rumus matematikanya tuh cukup rumit ya. Apalagi simbol-simbol, ada simbol alpha, beta, gamma, sampai dan teman-temannya gitu ya. Nah, tentunya itu kan apakah itu termasuk metode formal, sama satu lagi kalau misalkan metode formal itu learning path-nya gimana gitu. Misalnya gimana cara kita bisa menguasai metode formal itu tahapannya. Misalkan apakah kita harus belajar statistika dulu atau
ya levelnya gitulah, level 1, 2, 3, 4, 5. Ya sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Riki. Pertanyaannya ini menarik sekali. Ya, memang tidak bisa dihindari. Apapun bentuk penelitian di informatika pasti nanti akan ujung-ujung pasti akan ke matematika. Lema mana yang dipakai, kemudian dibuktikan dengan cara apa, itu pasti di semua lini. Mau itu machine learning kah, mau itu NLP kah, itu pasti semuanya akan berhubungan dengan itu. Di luar dari itu, formal method itu kan tadi tahapan yang bisa dipelajari untuk menguasai formal method, mulai sebetulnya dari dasar logika formal itu kan sudah ada tuh beberapa notasi yang dipakai, tetapi misalkan sekarang mau langsung masuk ke formal method, boleh nanti saya akan bisa bimbing gitu, mulai dari mana, mulai dari awal itu kan ada notasi yang bisa dipakai, ada logika matematik, ada apa? Ini tadi logis, ya, ada bahasa yang kita tidak tahu di situ, banyak sekali. Ada B method, kemudian ada Z notation, kemudian ada apa lagi? Ada banyak sekali di situ, karena ini pengembangannya sudah lama kalau yang formal method. Mulai dari sekarang tidak menguasai secara penuh keseluruhannya pun tidak jadi masalah asalkan tahu gitu. Sekarang misalkan untuk negasi tahu bahwa itu teh kalau itu teh merupakan kebalikan dari apa namanya? Misalkan A negasi berarti kebalikan dari A-nya gitu. Hal yang seperti itu yang penting tahu yang seperti itu. Selebihnya nanti akan berkembang sendiri karena si formal method juga ada apa? Ada jalurnya ya, ada path-nya. Ada nanti buku referensi segala macam kalau diperlukan saya akan kasih. Makanya ada buku formal method itu formal method and appetizer seperti makanan pembuka kalau formal method. Dan sekarang sudah dimudahkan karena banyak tools yang bisa dipakai. Mau melakukan specification tadi apa checking ya itu kita sudah melakukan logika formal misalkan Y sama dengan X kemudian apa namanya dibuat akar bukan akar apa tri Y sama dengan 1 kemudian turun lagi berapa itu kan berarti kondisi algoritma tuh algoritma matematik. Nah itu ada toolsnya yang bisa dipakai. Berapa memori yang dipakai untuk mengeksekusi tersebut gitu. Nanti akan ada irisannya dengan algoritma dan segala macamnya. Algoritma kan berarti hitungannya memori ya. Algoritma ini menghabiskan berapa memori gitu. Dibandingkan dengan algoritma misalkan bubble sort, dibandingkan dengan insert shot gitu. Berapa memori yang dihasilkan, mana yang lebih efektif gitu. Nah, yang seperti itu formal method bisa masuk gitu dengan melihat keefektifan penggunaan tersebut. Nanti diaplikasikan ke dalam bentuk program dan ini sudah di testing, sudah diuji. Jadi ketika melakukan running itu akan lebih efektif dibandingkan dengan dilakukan random saat dikerjakan. Gitu. Jadi semuanya memang udah in track ketika di awal. Oh iya, kayak big O notation gitu ya. Iya, betul. Big O, terus theta itu yang untuk menghitung itu ya. Iya, seperti iya. itu semuanya ada toolsnya, Ricky. Ada toolsnya. Jadi kalau sekarang kan ada model juga, kemudian mau melakukan checking, bagaimana keefektifan, apakah apa namanya, safeness-nya, kemudian apakah reachable sampai akhir, yang seperti itu juga ada toolsnya. Di Petrinet bisa, kemudian yang lain juga bisa. Nanti kalau misalkan tertarik boleh, saya akan berikan beberapa referensi bukunya, kemudian
Ada beberapa contoh-contoh penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian nanti coba di guidance ya, apa yang mungkin bisa dipelajari terlebih dahulu. Sebetulnya kalau mendengar matematik kan tampak seperti, memang ini akan effortnya lebih besar karena mungkin hal yang baru, tetapi challenging kalau menurut saya. Jadi di luar dari apa yang dipelajari di kelas. Silahkan, boleh nanti tanya-tanya dan segala macam. Saya open. Siap Bu, makasih Bu atas jawabannya. Iya, sama-sama. Untuk sesi diskusi, mungkin sekiannya. Terima kasih kepada Ibu Irani yang telah menjawab pertanyaan dari setiap peserta. Sebelum saya serahkan kembali kepada host, izinkan saya membaca kesimpulan terlebih dahulu. Yang pertama itu metode formal atau aplikasi matematika penting untuk diterapkan dalam setiap proses dan kegiatan dalam computer science. Metode formal yaitu alat dan teknik yang didasarkan pada logika, formal, dan matematika untuk menspesifikasi dan memverifikasi sistem, perangkat lunak, dan perangkat keras. Dengan menggunakan metode formal, proses identifikasi error bisa dilakukan sebelum building aplikasi. Proses penting dalam metode formal diantaranya yaitu spesifikasi dan verifikasi. Untuk notasi metode formal disebut dengan Formal Specification Language. Dengan menggunakan metode formal, dapat meningkatkan pemahaman terhadap spesifikasi sistem. Terdapat 3 level metode formal, diantaranya yaitu yang pertama level 0, formal spesifikasi, yang kedua level 1 formal verifikasi, dan yang ketiga level kedua yaitu theorem proofs. Adapun untuk teknik metode formal terbagi menjadi 2 bagian yang utama yaitu formal spesifikasi dan analytical verifikasi. Terdapat abstraksi dan formal spesifikasi. Dalam analytical verifikasi terdapat model checking dan formal proofs. Keuntungan menggunakan metode formal yaitu yang pertama discipline atau membuat spesifikasi secara akurat, kemudian presisi, dapat menghilangkan ambiguitas dan sebagainya. Kemudian untuk kelemahan dari metode formal, yaitu yang pertama itu terlalu sulit, kemudian memakan waktu dan mahal, karena language yang kurang ekspresif dan kompleksitas sistem yang dimodelkan. Namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan banyaknya tutorial dan tools yang tersedia di internet karena metode formal ini telah ada sejak dulu sehingga pengembangannya sangat banyak. Mungkin untuk penyampaian kesimpulan cukup segitu dan terima kasih kepada Bu Irani yang telah menyampaikan materinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya pribadi. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada host. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara webinar Artificial Intelligence Siliwangi pertemuan ke-8. Diingatkan kembali kepada seluruh peserta bahwasanya rekaman pada hari ini akan diunggah di channel YouTube AI Siliwangi. Terima kasih kepada Ibu Irani yang telah menyampaikan materinya dan juga kepada moderator yang telah memandu acara pada hari ini. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.